Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Seni Budaya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sembari kita berdoa untuk kegiatan belajar hari ini, mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit atau keluarganya yang sedang mengalami sakit. Semoga penyakitnya diangkat dan segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Pertemuan hari ini sebagai pertemuan pertama setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester atau biasanya kita sebut dengan PTS. Kali ini kita melanjutkan pembahasan materi kita tentang teater, yang mana hari ini pembahasannya tentang bagaimana caranya kita bermain teater. Kira-kira apa saja yang menjadi aturan-aturan atau apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah permainan teater, baik itu nantinya teater menyesuaikan dengan naskah atau dengan unsur-unsur lainnya yang tentunya akan hadir dalam sebuah pertunjukan teater tersebut. Baik, langsung saja kita simak pembahasan di materi berikut ini. Baik, di pertemuan kali ini, kita akan mengenali teater sesuai dengan naskahnya. Nah, dari konsep pementasan seni teater, itu dibedakan menjadi teater tradisional dan teater modern. Pembagiannya telah kita jelaskan di video materi pembelajaran sebelumnya. Letak perbedaannya adalah materi dan kisah cerita yang ada di teater tradisional didasarkan kepada kejadian sehari-hari yang ada di masyarakat. Berbeda halnya dengan teater modern, biasanya naskah dalam bentuk karya sastra dan tentunya ada fisik tulisnya. Ketika teks sastra itu akan dipentaskan, biasanya terlebih dahulu dilakukan analisis untuk persiapan pementasan, yaitu mengenali jalan cerita, karakter tokoh, latar, dan pokok persoalannya. Naskah merupakan elemen utama dalam sebuah pementasan teater. Paling tidak, naskah drama dipilah dan dipetakan menjadi 5 tema utama. Apa saja? Yang pertama, tema hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya, yaitu naskah drama berjudul Iblis karya Muhammad Diponegoro tahun 1963. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan alam. Contohnya yaitu naskah drama berjudul Pohon Kalpataru tahun 1979. Tema yang ketiga, hubungan antara manusia dengan masyarakat. Contohnya, naskah drama berjudul Aduh, karya Putu Wijaya tahun 1973. Kemudian ada juga naskah berjudul RW0, RT0, karya Iwan Simatupang tahun 1968. Tema yang keempat, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contohnya adalah naskah drama berjudul Bapak, karya B. Sularto, tahun 1967. Tema yang kelima, yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah naskah drama yang berjudul Petang di Taman, karya Iwan Simatupang tahun 1966. Kemudian ada juga naskah yang berjudul Mega Mega karya Arifin C. Nur tahun 1968. Selain pemetaan 5 jenis naskah tersebut, dapat pula dibedakan naskah drama dengan tema remaja, religi, sosial, budaya, dan politik. Oke, sudah cukup jelas ya pembagian dari 5 tema utama ketika tema tersebut dipetakan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Selain naskah drama tidak terbentuk dengan begitu saja, tetapi seseorang penulis naskah drama berdasarkan teks drama pada karakter, situasi, subjek, serta dialog dan lakuannya. Hal-hal lain ini yang disebut dengan elemen. Nah, elemen itu apa saja yang berhubungan dengan drama? Sekarang kita bahas elemen-elemen pembentuk naskah drama. Yang pertama, karakter. Karakter berguna untuk mengembangkan konflik.
Penulis menggunakan karakter manusia sebagai bahan penulisan seperti karakter jujur, bohong, pengasih, jahat, disiplin, malas, tanggung jawab, pecundang, egois, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu situasi. Penulis juga memanfaatkan rentetan situasi, dimulai dengan situasi yang akan berkembang selama action terlaksana. Materinya berasal dari sumber kehidupan, sedangkan pementasan drama terletak pada bahan penggarapannya. Oke, berikut disajikan contoh rentetan situasi. Seorang ibu menangis dalam takbiran menjelang Idul Fitri. Ia teringat pada suaminya yang puluhan tahun meninggalkan dirinya tanpa pesan. Situasi kedua, ia hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai penjahit yang penghasilannya tak menentu. Anak laki-laki sebelumnya bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Situasi ketiga, datang suaminya yang lusuh, kurus, tua, dan compang-camping yang disambut sukacita oleh ibu dan dua anak gadisnya yang waktu ditinggal masih di kandungan. Situasi 4, kakak sulung tidak mau menerima ayahnya karena sejak kecil sudah merasa tidak punya ayah. Situasi 5, karena ditolak dan masih punya harga diri, sang suami pergi dari rumah dan bunuh diri terjun dari jembatan. Situasi 6, kakak sulung menyesal karena tega membohongi diri sendiri, tak mau menerima ayahnya dan merasa membunuh ayahnya. Nah, 6 rangkaian situasi tadi adalah beberapa contoh situasi yang mana satu situasinya dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga terjadi rentetan situasi yang terhubung satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan. Kemudian elemen berikutnya yaitu subjek. Subjek atau tema ialah ide pokok lakon drama. Dalam contoh situasi seperti di atas, seperti situasi yang telah disampaikan tadi, bertema atau memiliki ide pokok bahwa perlunya sikap memaafkan kepada siapapun. Meski seorang tersebut telah melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan, kita harus tetap mempunyai sikap pemaaf, apalagi sudah ada penyesalan dan mohon maaf, serta kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan lagi dari orang tersebut. Momennya pun bertepatan dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadan, serta menjemputnya datang Idul Fitri. Kemudian elemen yang keempat yaitu dialog dan lakuan. Selain disebutkan di atas seperti karakter, situasi, dan subjek, penulis naskah juga menggunakan dialog dan lakuan atau action. Dialog untuk menggambarkan karakter tokoh, sedangkan lakuan action fungsinya melebihi dialog. Lakuan lebih menentukan dalam pertunjukan drama. Setelah kita mempelajari elemen-elemen pembentukan naskah drama, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstruksi dramatik untuk sebuah drama. Nah, membahas mengenai konstruksi dramatik sebuah drama, ada beberapa teori ahli yang dapat digunakan untuk dramatic plot sebuah drama. Menurut teori yang dikemukakan Aristoteles, dalam karyanya Poetics, ia mengemukakan teori, analisis, serta hukum puisi dan drama. Nah, yang pertama, teori menurut Aristoteles, teori tentang komedi. Yang kedua, teori tentang tragedi. Yang ketiga, hukum komposisi drama yang terdiri dari atas, tengah, dan akhir. Kemudian yang keempat, pengetahuan tentang trilogi Aristoteles, yaitu tentang kesatuan tempat, waktu, dan kejadian. Nah, berikut adalah grafik plot drama berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam grafik tersebut memuat beberapa poin. Yang pertama, protasis. Yang kedua, epitasio. Yang ketiga, katastasis. Dan yang keempat, katastrof.
Protasis merupakan bagian permulaan dengan pelukisan peran serta motif lakon. Kemudian epitasio yaitu bagian komplikasi timbulnya kerumitan masalah yang telah muncul. Kemudian katastasis yaitu klimaks atau puncak ketegangan masalah yang terjadi. Kemudian katastrof. Katastrof merupakan akhir atau penyelesaian masalah yang telah terjadi dari lakon, baik itu bersifat tragedi maupun komedi. Gambar berikut ini adalah grafik plot drama menurut Gustav Freytag dalam drama modern. Teks yang berwarna merah seperti protasis, epitasio, katastasis, dan katastrof itu merupakan teori yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu teori yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, sengaja dibiarkan tetap berada di sini karena kita akan melihat perbandingannya, dan untuk kita ketahui bersama bahwa poin yang dikemukakan Gustav Freytag ini adalah pengembangan teori yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, teks yang berwarna hitam ini merupakan teori yang dibungkakan oleh Gustav Freytag. Di sini ada exposition, complication, climax, resolution, conclusion, catastrophe, dan denouement. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, exposition. Seperti halnya protasis, exposition merupakan tahap di mana perkenalan tokoh, situasi, kondisi yang sedang berlangsung dalam sebuah drama. Kemudian, yang kedua, complication. Complication pada tahap ini adalah tahap di mana munculnya sebuah kasus atau konflik seperti halnya dalam teori Aristoteles disebut dengan epitasio. Complication merupakan tahap mula terjadinya kerumitan dan komplikasi yang diwujudkan ke dalam jalinan peristiwa. Mulai dijelaskan laku karakter untuk mengatasi konflik dan tidak mudah untuk mengatasinya, sehingga timbul frustasi, amukan, ketakutan, ataupun kemarahan. Konflik ini semakin rumit dan membuat karakter-karakter yang memiliki konflik semakin tertekan, sehingga mereka berusaha untuk keluar dari konflik tersebut. Kemudian, klimaks. Klimaks adalah puncak dari lakon action dan titik kulminasi. Pada titik ini, semua permasalahan akan terurai dan mendapat penjelasan melalui laku karakter maupun lewat dialog yang disampaikan oleh peran. Kemudian, yang keempat adalah resolution. Resolution merupakan tahap penurunan emosi lakon. Nah, biasanya penurunan ini tidak saja berlaku bagi emosi lakon, tetapi juga untuk menurunkan emosi penonton. Dalam tahap ini juga berfungsi untuk memberi persiapan waktu pada penonton untuk merenungkan jalinan peristiwa yang telah terjadi di titik ini. Biasanya ditandai dengan semakin menurunnya emosi pemain dan volume suara lebih bersifat menenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah conclusion. Konklusi atau conclusion merupakan tahap penyelesaian dalam sebuah struktur drama, yang mana konklusi ini meliputi unsur lainnya seperti katastrof dan denouement. Untuk katastrof sendiri itu sudah dijelaskan di plot drama berdasarkan teori Aristoteles ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah denouement. Denouement merupakan tahap penyelesaian dari lakon tersebut, baik berakhir dengan bahagia maupun menderita. Setelah kita membahas konstruksi dramatik dalam sebuah drama, berikut ini kita juga akan membahas mengenai prinsip pementasan drama. Ada 3 unsur penting yang menjadi prinsip dalam pementasan drama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur kesatuan. Unsur ini memperhatikan kesatuan kejadian.
tempat, dan waktu. Dalam bahasa sederhana dapat diformulasikan tentang tokoh atau pemerannya, peristiwa yang terjadi, serta tempat dan waktu terjadi peristiwa tersebut. Unsur yang kedua yaitu unsur penghematan. Perhatikan unsur waktu dalam sebuah pementasan yang berdurasi terbatas. Diusahakan agar waktu yang disingkat tersebut digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah yang pokok. Sutradara dapat memangkas naskah yang panjang untuk menyampaikan pokok-pokok yang penting dalam naskah tanpa mengurangi inti cerita. Kemudian, unsur yang ketiga adalah unsur keharusan psikis. Unsur keharusan psikis dalam teori drama klasik beberapanya antara lain yang pertama, protagonis. Protagonis merupakan peran utama baik itu pahlawan pria ataupun wanita yang menjadi pusat cerita. Kemudian antagonis. Peran lawan sering juga menjadi musuh yang menyebabkan konflik. Kemudian tritagonis yaitu peran penengah, bertugas mendamaikan atau menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Terakhir yaitu peran pembantu, peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik, tetapi mereka diperlukan untuk penyelesaian cerita. Pementasan drama tentunya memiliki premis juga. Nah, pementasan drama harus memiliki premis yaitu rumusan intisari cerita sebagai landasan ideal dalam menentukan arah dan tujuan cerita. Premis merupakan landasan pola pembangun lakon. Sehingga sangat penting adanya premis dalam sebuah pementasan drama. Karena dengan adanya premis, alur atau arah cerita akan berjalan dengan jelas. Sehingga pergerakan cerita akan lebih mudah ditangkap dan lebih mudah dijalankan. Demikian tadi pembahasan kita tentang hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam bermain sebuah teater. Masih ada beberapa poin lagi yang perlu kita bahas untuk melengkapi materi kita mengenai bermain teater ini. Nantinya akan kita bahas di video materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan seksama, dan apabila ada materi yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silahkan kalian hubungi saya melalui Google Classroom atau melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah ya. Sekian, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.